Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika kita memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita, kita selalu berkata, bangkitlah. Lihatlah bahwa kita masih berpengharapan, bahwa masih ada Tuhan yang selalu menolong kita. Kita begitu mudah mengungkapkan firman Tuhan untuk menguatkannya. Tetapi ketika kita menjadi orang yang berduka cita, ternyata tidak bisa mengubah keadaan seperti mudahnya mengungkapkan kata-kata firman Tuhan. Ternyata kita juga bisa terlarut dalam duka. Demikian juga ketika orang lain menghadapi persoalan, kita selalu berkata, tegarlah, setiap persoalan ada solusi. Berserah kepada Tuhan. Ternyata ketika kita menghadapi persoalan itu, hal yang sama juga akan kita lakukan, bahwa kita akan selalu merasa khawatir bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Terutama ketika persoalan itu berhubungan dengan diri kita sendiri, keluarga kita, anak kita. Kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini. Mungkin ketika berhadapan dengan orang lain mudah bagi kita. Tetapi ketika anak kita memunculkan persoalan bagi kita, kita akan malu dan tidak tahu untuk melakukan apa. Firman Tuhan di pagi hari ini adalah doa permohonan Raja Daud kepada Tuhan karena persoalan yang dihadapi, di mana anaknya sendiri berusaha untuk menggantikan dia sebagai raja, berusaha untuk menggulingkan ayahnya, dan anaknya juga melakukan pelecehan seksual kepada gundik Raja Daud. Hal yang sangat jahat untuk membuat orang lebih salut kepada Absalom dan membenci Raja Daud. Mungkin ketika raja lain yang bermasalah, Daud bisa mengalahkan. Tetapi ketika anak sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya datang kepada Tuhan. Dan inilah jalan yang benar. Meminta pertolongan kepada Tuhan apapun persoalan hidup yang kita hadapi. Ada dua hal penting yang kita lihat dari kehadiran Raja Daud kepada Tuhan. Pertama, dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta agar tidak mengingat kesalahan Daud yang lalu. Daud tidak berbicara tentang Absalom, tetapi Daud berbicara tentang dirinya agar kiranya kesalahannya yang dulu juga pernah dia lakukan, yang mungkin lebih jahat dari Absalom ataupun yang lebih banyak dari Absalom, dia jujur kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa dirinya berdosa. Demikian juga kita datang kepada Tuhan, kita akui akan dosa kita. Kita terbuka kepada Tuhan. Jangan kita tutup-tutupi kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena Tuhan juga melihat hati, bukan kata-kata kita. Yang kedua adalah dia betul-betul menyesal dengan kesalahannya.
Sehingga dia berkata, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku jangan kau ingat. Artinya dia sendiri pun merasa benci dengan kesalahannya, pelanggarannya. Dia sudah meninggalkan semua itu. Demikian juga kita datang kepada Tuhan. Kita tahu kita pernah melakukan kesalahan. Ada dosa yang pernah kita lakukan. Tapi kita meninggalkan itu. Kita membuang semuanya itu. Kita datang kepada Tuhan. Sehingga kita layak berkata kepada Tuhan, Tuhan, kasihani aku. Memang betul, sebesar apapun dosa manusia, Tuhan bisa mengampuni. Tetapi ketika kita masih menyimpan dosa itu, pelanggaran itu dalam hati kita, dalam Yesaya dikatakan, yang membuat manusia memiliki jarak kepada Tuhan adalah pelanggarannya. Mari kita buang semua sifat-sifat buruk yang dalam diri kita. Kita datang kepada Tuhan. Apapun persoalan hidup kita, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan percayakan semua persoalan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberkati menyertai kami. Berkati kami selalu Tuhan untuk setiap perjalanan hidup kami. Apapun persoalan hidup kami Tuhan, kami berserah hanya kepadamu. Berkati kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.